Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali berjumpa lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam Renungan Malam. Hari ini kita sudah memasuki hari Sabtu 20 Juli 2024. Saya percaya kita semua sudah beristirahat dan menikmati hari libur kita hari ini. Mungkin kita sudah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita kasihi, sahabat kita, atau melakukan pekerjaan rumah. Apapun juga itu, kita bersyukur kalau kita masih bisa melakukan aktivitas kita hari demi hari. Setiap pemberian yang Tuhan berikan untuk kita, khususnya setiap hari, adalah anugerah yang kita mesti syukuri dan nikmati. Dan hari ini kita kembali masih belajar firman Tuhan mengenai atribut Tuhan sebelum kita tidur dan beristirahat. Kita akan belajar atribut Tuhan yang sangat penting yang perlu kita miliki dan mengerti, yaitu Tuhan kita penuh belas kasihan. Kita membaca di dalam ayat Mazmur 145 ayat 8 yang berbunyi demikian, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ayat ini dalam New American Standard Bible dinyatakan, The Lord is gracious and merciful, slow to anger and great in loving kindness. Tuhan kita penuh kasih karunia, penuh kemurahan dan penuh belas kasihan. Karakter Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Apa maksudnya Tuhan itu merciful atau penuh belas kasihan? Karakter Tuhan yang satu ini adalah karakter yang memberikan kebaikan yang seharusnya tidak kita terima. Penghukumanlah yang harusnya diterima oleh seseorang. Namun kalau orang itu menerima mercy atau kasih karunia atau belas kasihan, orang itu akan diampuni dan lepas dari hukuman sehingga orang itu dinyatakan tidak bersalah. Belas kasihan menarik hukuman atau punishment yang harus diterima oleh manusia. Mercy atau belas kasihan dicatat sangat jelas di dalam Alkitab, dan ini didemonstrasikan saat Tuhan di dalam kasih-Nya, belas kasihan-Nya memberikan Kristus Yesus bagi kita semua. Namun sebelum itu ada begitu banyak cerita di dalam Alkitab yang menggambarkan belas kasihan. Misalnya Tuhan itu berbelas kasihan kepada Salomo dalam 1 Raja-Raja 11:13. Tuhan berbelas kasihan kepada Israel pada saat mereka ada di pembuangan. Mazmur 106:45, Nehemia 9:31. Daud menggambarkan juga belas kasihan yang dia tunjukkan kepada Mephiboset, yaitu keturunan dari Saul, untuk merawatnya, 2 Samuel 9:7. Dan juga belas kasihan Tuhan dinyatakan dalam ritual-ritual Yahudi, misalnya dalam hari raya pendamaian, Day of Atonement, di mana imam besar pada saat itu masuk ke ruang Maha Kudus untuk memercikan darah domba agar mereka beroleh belas kasihan dan tutup perjanjian, tabut perjanjian disebut mercy seat, di mana darah di sana dipercikkan. Artinya Tuhan kita itu Tuhan yang penuh belas kasihan, dan belas kasihan Tuhan ini harus kita ikuti dan teladani dalam hidup kita. Lalu nanti saudara membaca Injil Matius, khususnya di dalam Matius pasal yang ke-18, kita bisa membaca bahwa Tuhan ada orang yang berutang kepada seseorang begitu banyak, dia ampuni dan dibebaskan. Tapi pada saat orang yang diampuni ini hanya berutang sedikit saja, malah memukulnya dan memasukkannya ke penjara. Apa yang diilustrasikan dalam ilustrasi oleh Tuhan Yesus ini menggambarkan orang tersebut tidak memiliki belas kasihan. Dan orang yang tidak memiliki belas kasihan pada waktu dalam perumpamaan itu akan diberikan kepada algojo untuk dihukum. Apa yang kita bisa pelajari dari karakter dan atribut Tuhan yang penuh belas kasihan kiranya memotivasi kita untuk juga membagikan belas kasihan kita kepada Tuhan. Ada satu aspek lagi mengenai belas kasihan Tuhan, yaitu belas kasihan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan kasih-Nya. Kasih selalu mendahului belas kasihan.
Kasih memotivasi kita untuk memberikan belas kasihan kepada orang lain dan memberikan belas kasihan ini secara berlimpah-limpah. Dan Alkitab menggambarkan ini semua dalam karya kasih Bapa. Karena kasihnya yang besar, Ia menjadi manusia untuk mati bagi kita. Sehingga kita menjadi objek dari belas kasihan Tuhan. Mari selalu bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari bersyukur kalau bukan karena belas kasihan kita, kita sudah tidak ada di tempat ini. Kalau bukan karena belas kasihan kita, karena bukan belas kasihan Tuhan, maksud saya, kita akan berdiam di neraka kekal setelah kita meninggal. Namun, karena kasih dan kemurahan serta belas kasihan Tuhan, maka kita akan memiliki berkat-berkat sorgawi yang melimpah di dalam Tuhan kita. Wow, haleluya. Kiranya renungan ini menenangkan kita. Kalau kita dalam masalah, dalam pergumulan, tidur dengan pengharapan, tidur dan percaya bahwa Tuhan yang penuh belas kasihan itu akan menolong kita dan memperhatikan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tugas kita adalah begitu kita menerima berkat dan belas kasihan Tuhan, bagikan belas kasihan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah kita sepanjang malam, sehingga kita bisa tidur dalam naungan Tuhan yang maha besar, yang penuh pengasih dan penyayang, Tuhan yang berbelas kasihan, sehingga kita besok pagi bisa bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan nama Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.